Jadi, terkait kelayakan finansial usaha tani, itu terbagi atas dua jenis alat analisis, yaitu yang pertama yang untuk tanaman musiman dan tanaman tahunan. Kalian lihat, kenapa untuk tanaman musiman? Karena tanaman tersebut dibudidayakan hanya sesuai musim. Contohnya, musim penghujan kita bisa budidayakan padi. Umurnya pendek. Padi biasanya dari awal kita semai sampai panen berapa lama? 3 bulan. Tiga? 3 bulan? 3 bulan. Ya, Oke. Pak. Oke. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, tergantung varietas padinya. Jadi di situ kita pakai RC ratio atau analisis kelayakan untuk mengukur biaya suatu produksi. Jadi umurnya pendek. Sayur, sayur berapa bulan? Sayur kalau sayur sawi berapa bulan? 1,5 bulan, Pak. 1,5 bulan. Kira kurang lebih mungkin 40-an, 40 sampai 45 hari kan? Iya, Pak. Maka di situ Iya. yang kita pakai untuk mengukur kelayakan usaha tersebut yaitu yang pertama RC ratio, BC ratio. Jadi di situ BC ratio kita mengukur benefitnya. Kalau R ini kan return to cost atau revenue to cost, compare to cost. Tapi BC ini manfaatnya. Jadi kita mengukur manfaat teknologi baru dalam proses produksi stan. Misalnya sebelumnya kita tanam padi itu pakai tegel. Setelah kita pakai jajar legowo, mana yang lebih menguntungkan, yang lebih memberikan manfaat. Manfaat itu bukan hanya terkait dengan apa yang dimaksud dengan dapat hasil berapa kita jual, dapat untung. Tidak, manfaat itu banyak. Manfaatnya bisa saja lebih sedikit biaya yang dikeluarkan, manfaat terkait dengan tanah menjadi lebih subur, tenaga kerja menjadi lebih sedikit, atau manfaat-manfaat bahwa meminimalisir penggunaan pupuk anorganik, lebih banyak menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik sehingga kesuburan tanah bisa lebih sustainable atau berkelanjutan. Di situ kita ukurnya pakai BC ratio karena keuntungan atau manfaat dari sebuah teknologi atau teknik budidaya yang baru. Sedangkan ada yang namanya break-even point. Break-even point itu analisis yang digunakan untuk menghitung seberapa besar suatu produksi dapat dimulai memberikan keuntungan. Jadi kapan? Kan minggu lalu kita sudah bahas tentang pada tahun pertama atau tahun nol itu, apakah di situ kita sudah memperoleh keuntungan? Biasanya ketika memulai suatu usaha di tahun-tahun awal itu, apakah kita sudah mendapatkan keuntungan atau sudah mulai mendapatkan hasil? Halo, bisa dengar saya? Ya, Pak. Oke, Adriana Desrianti Kolo. Ketika kamu mulai usaha atau mulai tanam itu apakah sudah bisa langsung panen? Adriana, halo, bisa dengar saya? Bisa, Bapak. Bisa dengar, Bapak. Adriana yang saya tanyakan. Bisa dengar, Pak. Nah, kira-kira waktu kamu memulai usaha suatu, langsung kamu dapat untung atau kamu butuh menunggu waktu dulu sampai tanaman tersebut siap? Menunggu waktu sampai tanaman siap untuk dipanen baru bisa, Pak. Oke, makanya di awal-awal itu kan kita belum memperoleh keuntungan kan? Iya, Pak. Ada satu titik di mana setelah berjalannya waktu mulai bisa tanaman tersebut bisa dipanen baru kita jual. Di situ kita lihat pada saat berapa banyak atau berapa unit komoditas kita terjual baru kita bisa menutup jumlah modal kita. Maka di situ kita menggunakan break even point. Break even point itu kata lainnya itu titik impas. Jadi jumlah penerimaan kita sama dengan jumlah biaya yang kita keluarkan. Setelah itu ada yang namanya partial budget. Analisis yang digunakan untuk melihat atau menghitung jumlah keuntungan atau kerugian nominal akibat peralihan cabang usaha tani yang dikelola. Contohnya, kita beralih dari tanam padi, tanam tanaman pangan ke tanaman palawija.
Bisa saja jagung, bisa saja kita tanam ubi, bisa saja kita tanam sayur-sayuran. Di situ kita lihat mana yang lebih menguntungkan. Jadi keuntungan-keuntungan itu akan dihitung dengan partial budget. Untuk tanaman tahunan, ini yang sudah kita pelajari. Ada namanya net present value. Jadi di situ kita menggunakan selisih nilai sekarang bersih dari investasi. Kata present ini artinya sekarang. Jadi nilai-nilai pada masa yang akan datang kita tarik, kita menggunakan discount faktor, sehingga kita bisa menilai kalau sekarang saya investasi ini, apakah dalam waktu proyek tersebut berjalan atau usaha tersebut berjalan, menguntungkan atau tidak. Jangan sampai ketika saya sudah 3-4 tahun, ternyata usaha tersebut tidak menguntungkan. Setelah itu, karena dia bersifatnya jangka panjang, tidak bisa kita ukur revenue-nya dalam waktu dekat, sehingga kita pakai net BC. Bedanya dengan di atas hanya pakai BC, di bawah net. Net artinya apa? Harusnya yang bersih, selisihnya harus bersih. Jadi, analisa ini digunakan untuk mengukur berapa kali lipat benefit yang akan diperoleh dari biaya yang dikeluarkan. Setelah itu, IRR yang minggu lalu kita sudah pelajari. Jadi analisis ini untuk mengukur besarnya presentasi keuntungan dari suatu usaha tani tiap tahunnya atau besarnya pengembalian bunga pinjaman. Biasanya kita pakai interest rate di sini. Interest rate kenapa? Usaha-usaha yang kita lakukan biasanya kan kita harus nilai selisih waktu uangnya antara NPV kalau kita pakai suku bunga sekian dengan suku bunga yang berbeda. Makanya di situ keunggulan dari interest rate kita mempertimbangkan tingkat suku bunganya juga. Karena kalau usaha-usaha skala besar, kebanyakan pengusaha itu menggunakan pinjaman dari bank. Maka kalau pinjaman dari bank itu pasti ada suku bunga pinjaman. Kita harus mempertimbangkan itu. Payback periods. Jadi payback periods ini kita menghitung berapa lama usaha tersebut kembali modal. Jadi tidak menilai hanya jumlahnya uangnya kembali, tapi kita butuh kita mempertimbangkan berapa lama. Kalau usahanya terlalu lama dari teori yang digunakan, sebaiknya tidak usah. Kenapa? Karena untuk apa kita menunggu sesuatu yang tidak pasti dalam jangka waktu yang lama? Kalau dia sesegera mungkin bisa kembali modal, itu bisa kita putuskan untuk kita lakukan proyek tersebut. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Kalau tidak ada, kita coba lanjutkan dulu. Jadi RC ratio ini gampang. Jadi total penerimaan. Total penerimaan ini apa? P dikali Q. Jadi harga barang, harga misalnya gabah, harga padinya berapa? Misalnya 1 ton. 1 ton dikali harga 1 kilo berapa? Berarti kali 1.000 begitu. Jumlah misalnya kita dapat 100 kilo. 100 kilo kali berapa sekarang harga beras? 12.000. Dibagi dengan 15.000, berarti kita bagi dengan total biaya yang kita keluarkan. Berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk sebagai benih, beli pupuk, beli obat-obatan, dan tenaga kerja. Kita bagi. Nanti kita dapat RC ratio-nya. Nah, kriterianya di sini ada, bila RC ratio-nya lebih dari 1, usaha tani itu layak dikembangkan. Tapi kalau RC ratio-nya di bawah 1, 0,9999 itu berarti tidak layak. Tidak usah dilaksanakan. Yang berikut ada BC ratio yang tadi, benefit per cost. Untuk ini masih kita bahas tanaman umur pendek atau tanaman musiman. Jadi di sini TR1 kurang TR2 dibagi jadi total revenue yang satu dibagi total revenue yang kedua. Jadi yang R1 ini kalau kita pakai teknologi baru, yang R2 ini bisa saja kita pakai teknologi biasa atau kita pakai mesin. Di sini kita hanya pakai tenaga manusia. Mana yang lebih menguntungkan? Ini juga total cost dari yang pakai mesin atau di sini dikurangi dengan total cost yang tidak pakai mesin. Nanti kita dapat selisihnya, kita bagi, dapat apakah usaha tani tersebut menguntungkan kalau lebih dari 0. Kalau kecil atau sama dengan 0, usaha tani tersebut tidak menguntungkan. Jadi tidak layak untuk dikembangkan. Nah ini contoh, kalian lihat. Jadi ada, ini SLPT ini, PTT ini Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu. Jadi kalian lihat, dari tabel tersebut, mana yang lebih besar? Yang sesudah atau yang sebelum?
Sebelum, itu sudah Pak. Sesudah kan 4 juta variabel, tapi pendapatan bersihnya kalian lihat di bawah itu 11 juta. Kalau tidak pakai pengelolaan tanaman terpadu, biaya variabelnya memang lebih kecil. Biayanya lebih kecil, tapi hasilnya di bawah kalian lihat pendapatan bersih cuma 8 juta. Kalau kita bagi, ini total biaya jadi 20 juta, kita bagi dengan 9,07 dapatnya 2,23. Kalau 16 juta bagi dengan 8 juta 141.000 ini hasilnya 2,04. Secara RC rasionya saja lebih besar kalau kita pakai teknologi baru yang adalah pengelolaan tanaman terpadu dibandingkan tidak pakai teknologi tersebut. Berdasarkan BC rasionya juga, kalian lihat lebih besar 3,85. Artinya cara penginterpretasiannya ini berbeda, tapi ketika ada teknologi baru akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan teknologi yang lama. Sampai di sini untuk tanaman semusim. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita istirahat 10 menit, nanti saya bagikan link baru ya. Iya, Pak. Oke. Iya, Ya Pak.